berganti ya. Galatia pasal 3 ayat 11. Oke, mari kita baca lagi 1, 2, 3. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Tema khotbah saya sekarang adalah hidup oleh iman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup di dunia ini hidup yang tidak jelas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Bahkan beberapa menit ke depan kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami diajar untuk hidup oleh iman. Biarlah kami di dalam ibadah ini kami boleh makin memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, bukan hanya secara teori, tapi juga kami jalani secara nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh diubahkan, kami boleh mengalami kuasa Allah, kami boleh melihat kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Serahkan doa kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, next. Banyak orang berpikir bahwa hidup oleh iman itu identik dengan hidup yang penuh dengan ketekunan, kesetiaan, kemenangan, kesempurnaan, kesalehan, sukacita, kelimpahan, bebas dari penyelewengan, bebas dari penderitaan, musibah, malapetaka, masalah hidup, penyakit, bahkan kematian. Istilahnya ya orang yang hidup oleh iman itu ya orang yang luar biasa lah gitu ya. Dalam Alkitab kita lihat orang-orang yang hidup oleh iman, terkesan orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang demikian dipakai Allah yang sempurna dan sebagainya. Oke, next. Namun kenyataannya contoh iman dalam Alkitab adalah bukan model kehidupan seperti yang disebutkan tadi. Saya khawatir ya, pembinaan iman Kristen ini tidak benar-benar komprehensif, integrated, menyeluruh secara seutuhnya. Sama seperti yang saya dulu alami waktu saya belum mengenal ajaran Reform dan saya masih Kristen KTP. Saya merasa bahwa orang-orang yang beriman dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang demikian sempurna dan demikian luar biasa, demikian salehnya, demikian sucinya, demikian taatnya kepada Tuhan. Tapi itu hanya sebagian kebenaran yang diberitakan waktu saya ya mungkin ikut sekolah minggu, ikut remaja, dengar khotbah-khotbah. Terkesan seperti itu saudara, hidup oleh iman. Tapi jujur aja, saya dari kecil itu
biarpun mendengar berita-berita itu, saya sinis. Sinis dengan kenyataan hidup yang saya alami. Kenapa? Karena saya tidak melihat itu di dalam realita hidup yang nyata pada dunia saat ini. Kalau itu dunia Alkitab, dunia sekarang itu enggak seperti yang dicatat di dunia yang saya dengar dari berita-berita tentang Alkitab itu, bahwa tokoh-tokoh itu demikian sempurna dan salehnya. Saya sekarang lihat mana ada orang saleh dan sempurna seperti yang di Alkitab. Saya merasa itu hanya dongeng masa lalu. Dan sekarang saya tidak menghadapi itu. Kenapa? Karena saya cerita kemarin ya di seminar di BSD. Saya dari kecil itu sudah mendengar berita-berita yang gak enak, bukan di mimbar, tapi dari orang tua saya sendiri. Tentang gereja yang dimana orang tua saya menjadi majelis. Kenapa berita yang gak enak itu? Karena orang tua saya ini majelis. Dan setiap kali pulang dari rapat gereja, banyak cerita-cerita, omelan-omelan dari orang tua saya tentang keadaan gereja yang ya bikin orang tua saya marah gitu, nggak terima. Yang kebobrokan si A itu majelis, atau kebobrokan si B ini pendeta, ya kebobrokan si C. Wah, pokoknya macam-macam deh. Sehingga konsep saya sebagai anak kecil waktu itu saya mendengar itu ya, memang sebetulnya orang tua nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu ya tentang rapat gereja dan sebagainya. Tanpa sadar itu mempengaruhi penilaian saya tentang ya orang-orang gereja itu ya kayak gitu ya ternyata. Yang pendeta dan pendeta saling sikut-sikutan ya toh, saling bersaing, mau menjatuhkan. Bagi saya apa ini? Katanya penuh dengan kasih. Katanya orang Kristen tuh waduh saling mengasihi, saling menolong, ya kan? Kenyataannya, aduh, mana itu? Kalau berjumpa aja senyum-senyum ya toh. Tapi di balik senyum-senyum itu, apa itu? Saya tahu itu dalamnya nggak seperti itu. Karena saya dengar bocoran dari orang tua saya, ya kan. Tapi saya pikir-pikir lagi, ya meskipun itu tidak baik, tapi ada baiknya. Ya, baiknya untuk sekarang ini gitu ya, bahan khotbah saya ya kan. Oke. Jadi saya merasa apa yang Alkitab beritakan, yang saya dengar dari khotbah-khotbah dan kenyataan itu enggak sama. Oke. Tapi setelah saya belajar reform, saya baru tahu ternyata Alkitab itu tidak memberitakan yang seperti yang saya dengar. Coba poin berikut. Nah, seperti Abraham yang mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Abraham ini terkenal bapak orang beriman. Tapi rasanya waktu sekolah minggu enggak jarang ya cerita kayak gini ya. Abraham tuh setia, sungguh-sungguh, ya taat dengan perintah Tuhan. Tapi cerita Abraham punya istri kedua, itu rasanya haram untuk diceritakan di sekolah minggu.
Gitu loh. Jadi anak kecil itu pemikirannya tentang, wah tokoh-tokoh ini hebat, hebat, hebat. Gitu. Kita rasanya mau melindungi keadaan ini, ya, mau melindungi Abraham ini dari gosip-gosip yang nggak benar. Kita jangan bikin Abraham tuh tokoh yang nanti akhirnya jelek di mata manusia. Nah, tapi kenyataannya kan Alkitab tulis, diberitakan. Kalau misalnya Tuhan itu adalah mengikuti paham perfeksionis, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham waktu dia mengambil Hagar sebagai istri yang kedua? Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan kalau Tuhan itu mengikuti paham perfeksionisme? Tuhan kan sudah janji kepada Abraham dan Sarah, kamu akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan semua bangsa akan diberkati melalui kamu. Ternyata Abraham ambil Hagar karena nasihat istrinya. Mereka sudah terlalu tua, Sarah juga sudah tua, sudah mati haid, ya. Abraham mati pucuk, ya, sudah tua semua. Lalu Sarah bilang, janji Tuhan ini nggak mungkin lah melalui kamu sama aku. Sudahlah, ambil itu pembantu kita itu, Hagar. Abraham mestinya ngomongnya gimana jawabannya? Oh, jangan gitu dong. Kita harus beriman kepada janji Tuhan. Kamu ini orang gak beriman. Tapi Abraham ternyata tidak begitu. Abraham lihat-lihat, ya boleh juga ya. Nasihat istri saya ini. Akhirnya mau Abraham dengan Hagar. Bahkan menghasilkan anak. Luar biasa. Kalau Tuhan itu perfeksionis. Abraham, apa yang aku katakan kepadamu? Kenapa kamu ambil Hagar? Oh ya Tuhan, maaf. Ya ada maaf bagimu. Putus hubungan dengan saya. Atau perjanjian kita putus. Selesai. Sampai di sini saja. Itu Tuhan kalau perfeksionisme. Makanya saya kadang-kadang juga prihatin ya. Kalau ada hamba Tuhan yang terkenal dengan perfeksionismenya. Ada cacat sedikit. Habis lu. Kelihatannya Tuhan tuh enggak gitu loh. Saya tidak ngajari juga, ya sudah enggak apa-apa, dosa-dosa aja terus. Nah ini kadang-kadang orang kalau enggak ekstrim kiri, ekstrim kanan ya toh. Enggak ngelihat esensinya, ini apa esensinya. Oke, poin berikut. Yakub, kita lihat Yakub si jago nipu. Ya, Musa karena pernah begitu, ya Musa juga tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak boleh masuk ke Kanaan. Daud dengan Batsheba, wah itu sudah bukan rahasia lagi. Simpson terkenal. Ya, hakim yang nakal. Suka perempuan cantik. Salomo. Istrinya 1000.
Inikah tokoh-tokoh iman? Saudara mungkin, ya ini kan perjanjian lama Pak. Perjanjian baru beda. Saleh-saleh semua. Perjanjian baru itu tidak ada hamba Tuhan yang berdosa. Semua hamba Tuhan suci, bersih. Masa iya? Ya. Mungkin saudara dengar khotbah saya ini, saudara menilai saya, Andi Halim ini sinis orangnya. Ya. Kurang bagus ini. Ya. Kok yang jelek-jelek aja yang dipamerkan. Kenapa saya memaparkan ini? Ya karena kalau cerita tentang kebaikan itu sudah banyak. Sekali-sekalilah cerita kejelekan. Ya. Tapi saya bukan menjelek-jelekkan, saya memberitakan fakta. Berita yang sesungguhnya. Oke, next. Mari kita membaca salah ini ya, bukan Roma, tapi Ibrani 11 ayat 13. Ya. Coba itu dikoreksi aja. Ibrani 11 ayat 13. Kita baca sama-sama. Ya, ini sudah tertulis ayatnya di sini. Ya, kita baca ya. 1 2 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Perhatikan di sini, saya membaca ayat ini pertama kali dan merenungkan ayat ini, saya agak terkejut. Karena dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Seringkali justru pemahaman iman itu adalah kita beriman dan kita mengalami. Kita percaya kepada janji Allah. Akan digenapi dan kita akan mengalami. Tapi heran, ayat ini mencatat bahwa orang-orang yang disebut beriman dalam Ibrani 11 ini, mereka dikatakan semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, contoh yang paling jelas adalah Abraham itu dijanjikan keturunanmu seperti pasir di laut, ya kan? Bintang di langit, tapi Abraham sampai mati baru lihat satu. Ya dua lah dengan yang tadi itu, yang bukan perjanjian itu. Di mana? Pasir di laut dan bintang di langit. Abraham enggak melihat itu. Tadi Musa juga dijanjikan Kanaan. Ya, kamu akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, penuh susu dan madu. Ya, kesuburan. Kamu akan berbahagia masuk ke tanah perjanjian. Musa juga enggak mengalami perjanjian itu. Dan bukan hanya itu aja, banyak. Dan ini ditulis di sini. Mereka semua tidak memperoleh. Dan melalui itu mereka dikatakan dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Next. Jadi kalau begitu apa arti hidup oleh iman? Seringkali iman ini dikaitkan tentunya oleh
aliran karismatik. Karismatik yang ekstrim lah. Bahwa kita kalau beriman, kita percaya bahwa apa yang kita yakini itu yang terjadi. Kan gitu orang beriman itu. Harus percaya, sakit, percaya sembuh, pasti sembuh. Dan itu akan kita alami. Nah itu namanya iman. Tapi jangan sekali-sekali saudara meniru iman seperti ini. Nah, di Reform gak pernah diajarkan iman kayak gitu. Kita yakin, kita percaya, kita pasti sukses. Kita tidak mungkin celaka, kita tidak mungkin kena penyakit, kita tidak mungkin mati. Itu ajaran dari mana? Dulu saya ikut karismatik, ya diajari kayak gitu memang. Itu ilmu mensugesti diri. Saya pasti sembuh, saya pasti sukses, saya pasti bisa. Tuhan beserta kita. Kelihatannya itu benar kata-kata itu. Tapi itu sebetulnya hanya kata-kata motivator. Dan untuk mensugesti diri. Dan itu bukan iman menurut Alkitab. Kalau kita lihat tadi, contoh-contoh tadi, dan Ibrani tadi 11 ayat 13 itu. Itu justru mereka enggak ngalami apa yang dijanjikan. Saudara jangan merasa, oh aku Tuhan terus menyertai, Tuhan terus membuat aku mengalami janji-janjinya yang luar biasa. Saudara pikir saudara lebih hebat dari tokoh iman di Ibrani 11 tadi. Yang mereka enggak mengalami janji Tuhan itu. Tapi janji Tuhan bagi Anda itu apa dulu? Ya, kita seringkali merendahkan janji Tuhan itu. Ya, janji Tuhan itu sesuatu yang tidak serendah yang kita pikir. Oke, next. Nah, saya membuat beberapa statement-statement tentang iman yang benar. Ya, inilah iman yang benar. Iman adalah percaya pada janji firman Allah itu benar walaupun tidak mengalami. Dan melihat apa yang dijanjikan itu. Maksudnya tidak mengalami dan tidak melihat apa yang dijanjikan itu. Bahkan yang sebaliknya dari yang sering diharapkan manusia. Artinya yang terjadi secara kenyataan itu berbeda dengan janji firman Tuhan. Menurut harapan manusia. Ya contohnya harapan umum kan saya sebagai orang yang beriman, saya berharap saya tetap bisa sehat. Ya, saya orang beriman, saya berharap pelayanan saya sukses. Saya sebagai orang beriman, saya mengharap keluarga saya semua baik-baik. Itu kan harapan kita kebanyakan secara umum. Tapi sebenarnya janji Tuhan itu bukan sekedar berorientasi seperti itu. Ya. Bukan sekedar hidup keluargaku baik-baik. Bukan sekedar aku sehat tanpa sakit. Bukan sekedar pelayananku sukses. Itu sebetulnya bukan janji Tuhan yang sebenarnya. Maksudnya janji Tuhan yang core-nya, yang intinya, fokusnya. Bukan itu fokus janji Tuhan. Ya, kita harus belajar mengenai apa janji Tuhan itu yang sebenarnya. Oke, next. Nah, iman adalah, ini Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi yang benar-benar sesuai dengan
yang saya tadi katakan dalam statement sebelum ini. Yaitu orang-orang itu tidak mengalami apa yang dijanjikan. Karena apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Harapkan itu berarti belum terjadi. Betul Kak? Kalau sudah terjadi ya tidak ada harapan, tidak perlu diharapkan lagi, yang sudah terjadi kok. Tapi itu dasar dari yang kita harapkan berarti belum terjadi. Lalu dikatakan lagi bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Kita nggak melihat itu. Itu juga tidak terjadi karena masih kita harapkan. Tapi kita punya iman. Luar biasa sekali. Jadi iman tuh bukan yang dialami, itu bukan iman. Iman tuh yang Anda nggak mengalami tapi Anda harapkan. Iman tuh tidak Anda lihat karena itu belum terjadi. Anda nggak lihat itu, tapi Anda percaya. Itulah iman. Kalau yang namanya sehat, yang namanya ya keluarga baik-baik, apa itu semua kita lihat kok. Kita lihat itu, kita alami. Tapi firman Tuhan justru berkata, itu dasar dari yang kita harapkan. Nanti kita harapkan. Dan yang kita tidak lihat, bukan yang sekarang saudara dan saya lihat. Itu iman. Berikut. Sebenarnya hidup oleh sebab iman itu adalah sama dengan hidup karena dalam perjanjian Allah oleh karena anugerahnya. Hidup dalam perjanjian Allah oleh karena anugerahnya. Artinya begini. Sebetulnya tadi iman itu kan kita percaya pada janji Allah itu. Saya percaya pada janji Allah itu. Tapi kita harus juga berpikir lebih dalam lagi. Poinnya bukan saya percaya pada perjanjian itu. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah Allah memberikan janjinya kepada orang-orang pilihannya. Itu poinnya. Poinnya bukan saya mau percaya, bukan itu. Poinnya adalah Allah yang mau memberikan janjinya kepada orang pilihannya. Inisiatifnya bukan dari Anda, inisiatifnya dari Allah. Kalau Allah tidak mengadakan perjanjian, ya sudah apa yang Anda mau harapkan? Karena enggak pernah ada perjanjian. Allah yang memberikan perjanjian. Dan itu namanya anugerah Tuhan bagi orang pilihan. Nah, dalam hal ini orang Kristen itu harus mengimani atau mengerti dan memahami juga janji Allah itu apa. Banyak orang yang menuntut janji Allah tapi nggak ngerti janji Allah itu apa. Misalnya, ya maaf, ini saya hanya memberi contoh, ini bukan karena saya mendengar ada pergumulan ini, enggak. Ini cuma contoh umum aja. Bukan menyindir siapa-siapa. Contoh umum, saudara dan saya itu bisa mengalami semua ini. Misalnya begini, kita mengalami musibah. Entahlah musibah itu apa. Mungkin ada orang yang kita kasih meninggal, mungkin kita sendiri kena sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, mungkin ada kecelakaan dan sebagainya. Lalu kita tuntut janji. Tuhan,
Bukankah engkau sudah berjanji bahwa engkau akan melindungi anak-anakmu dari segala musibah, penyakit, malapetaka? Bukankah engkau sudah berjanji? Nah itu kan kita mengklaim janji Tuhan kan? Menuntut janji Tuhan kan? Ya, kalau Tuhan bisa kita dengar langsung jawab gitu ya. Tuhan jawabnya gini, siapa yang janji kayak gitu? Itu kan tuntutanmu sendiri. Saya tidak pernah janji kalau misalnya ditambah lagi kalimatnya. Bukankah aku sudah melayani engkau? Bukankah aku sudah giat di gereja? Aktif ini, aktif itu. Siapa yang janji? Kalau kamu aktif di gereja, pasti hidupmu lancar-lancar, baik-baik, sukses, tanpa sakit penyakit, tanpa musibah, tanpa malapetaka, tanpa kematian. Adakah janji itu? Enggak ada. Makanya jangan jadi orang reform karismatik. Karena banyak saya melihat banyak orang yang ngaku-ngaku reform tapi masih karismatik. Oh, kita percaya Tuhan pasti membuat kita sukses. Kita percaya kita tidak mungkin kena musibah. Tuhan itu maha baik. Kita pasti aman-aman saja. Nah, kalau gitu ceritanya tidak ada orang beriman bisa mati. Ya, karena aman-aman saja. Dimanapun Tuhan melindungi kita dari malapetaka, musibah, sakit penyakit, kematian. Ya berarti nggak bisa mati dong. Next. Sebenarnya, ya tadi kan iman itu karena perjanjian Allah kan. Bukan karena Anda yang mengklaim janji. Anda kok mau mengklaim-klaim, Tuhan yang memberikan janjinya. Lalu sebenarnya iman itu juga adalah hidup dalam pemeliharaan. Istilah lain, istilah teologisnya providensianya yang sempurna dan bukan karena orang tersebut mampu atau sudah menjadi sempurna. Providensianya yang sempurna. Providensia itu pemeliharaan. Apa itu pemeliharaan Tuhan? Sekali lagi kita seringkali punya konsep pemeliharaan Tuhan itu yaitu tadi pokoknya sukses, pokoknya aman, tidak kena penyakit, tidak kena musibah, tidak kena malapetaka, tidak ada kematian. Itulah pemeliharaannya. Ngawur. Enggak ada konsep providensia kayak gitu. Providensia itu Anda dipelihara sampai genaplah rencana Allah bagi hidup Anda dan saya. Anda dipelihara sampai genaplah rencana Allah yang sudah ditetapkan untuk hidup Anda dan saya. Itu Tuhan pelihara. Termasuk kalau terjadi musibah. Termasuk terjadi malapetaka. Termasuk kena sakit penyakit. Termasuk menghadapi detik kematian. Itu adalah pemeliharaan Allah yang sudah ditetapkan dengan sempurna dalam hidup orang percaya. Karena itu kita juga mempelajari providensia itu juga sangat dekat dengan yang namanya penetapan Allah. Allah bukan Allah seperti deisme yang membiarkan semua terjadi dengan sendirinya. Secara liar dibiarkan, semua semaunya sendiri, semua Tuhan tidak ikut apa-apa, semua berjalan dengan sendirinya. Itu deisme. Enggak benar. Kalau kita percaya namanya kedaulatan Allah, kita percaya pada providensia Allah, setiap hal
bahkan setiap partikel dan atom-atom segala macam itu semua ada di dalam penetapannya yang sempurna. Karena Allah kita Allah yang berdaulat. Bukan Allah yang cuma jadi penonton. Tidak. Alkitab tidak memperkenalkan Allah kita sebagai penonton. Cuma manggut-manggut aja di surga tanpa ada tindakan yang jelas, rencana yang jelas. Tidak. Oke, next. Sebenarnya konteks pembahasan iman itu adalah, ya kalau kita belajar lagi lebih dalam lagi, konteks penekanan iman itu adalah orang itu dibenarkan dan diselamatkan bukan karena perbuatannya mentaati Taurat, melainkan melalui iman. Jadi sebetulnya konteks yang namanya iman itu bukan tadi sugesti diri, percaya diri, positive thinking. Bukan, iman itu berkaitan dengan kamu itu dibenarkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena iman. Iman itu apa? Percaya pada janji Allah. Iman itu apa? Allah menyatakan janjinya kepada orang-orang pilihannya. Iman itu apa? Iman itu adalah saya adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari segala yang kita tidak lihat. Yaitu apa? Perjanjian Allah. Itulah iman. Anda diselamatkan bukan karena Anda berbuat baik. Bukan karena Anda saleh. Tapi karena Anda percaya kepada apa yang Allah janjikan. Oke, next. Iman itu sendiri adalah anugerah Allah. Bukan karena kita yang punya kemampuan beriman dan sanggup memelihara iman itu sampai mati. No. Iman itu bukan dari produk kita. Kecuali saudara pengikut Arminianism. Arminianism mengajarkan iman itu adalah hadiah dari kita kepada Allah. Hebat amat lu bisa kasih hadiah sama Tuhan. Hah? Siapa yang pernah belajar itu? Arminianism, Calvinism. Saya sudah membawakan itu di radio kami kurang lebih kalau nggak salah 40 sesi. 24 sesi kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Saudara lihat aja di YouTube. YouTube kami channelnya namanya Stris Ngagel. Ya. Itu Anda kalau masuk di website Stris Ngagel, lalu YouTube Stris Ngagel, lalu ada home, ada video, ada playlist. Saudara klik playlistnya, langsung keluar semua video-video hasil diskusi kita. Yaitu antara lain pembahasan Arminianism vs Calvinism. Kalau nggak salah memang betul ya, 40 sesi ya. Saya juga membahas satanologi. Ya, kalau nggak salah 24 sesi yang satanologi. Oke, nanti lihat sendiri. Oke, kembali lagi. Jadi iman itu bukan pemberian kita kepada Allah. Iman itu anugerah Allah sampai orang bisa percaya itu karena anugerah Allah. Kemarin saya di dalam seminar kemarin saya menegaskan, ya, jangan dikira kalau saudara bisa percaya sama Tuhan itu inisiatif Anda. No. Sebelum Anda bisa percaya kepada Tuhan, Allah sudah terlebih dahulu memberi Anda anugerah kelahiran kembali, mencelikkan mata rohani yang buta untuk bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah.
Menyadari diri bahwa kita orang berdosa yang tidak layak dan pasti binasa dalam keadaan hopeless. Dan tidak ada pertolongan lain kecuali Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang mau berkorban bagi Anda dan saya. Kebenaran ini dicelikan, mata rohani Anda dicelikan. Sehingga Anda boleh melihat ini sebagai kebenaran. Datang dari mana Anda bisa melihat itu kebenaran? Kalau mata rohani Anda buta. Kalau kita mati rohani, bagaimana mungkin aku bisa percaya kepada Sang Juru Selamat? Bagaimana mungkin aku sadar bahwa aku orang berdosa yang tidak layak dalam keadaan hopeless? Tidak, orang-orang yang buta rohani masih yakin dengan kebaikan aku bisa diselamatkan. Dengan kesalehan aku bisa sampai kepada Allah. Itu orang-orang buta rohani. Next. Sebenarnya iman itu bukan kita yang sanggup setia kepada Allah, melainkan Allah yang setia pada perjanjiannya. Perhatikan. Iman itu bukan kita yang setia kepada Allah. Kamu orang hebat ya, bisa setia pada Allah ya. Oh, kamu orang saleh, kamu orang yang memegang perjanjian Tuhan. Kalau ini definisi iman, ya fail semua itu tadi. Yang namanya Abraham itu sudah fail. Yang namanya Daud itu fail. Yang namanya Salomo itu fail. Fail semua. Tidak. Iman itu terletak pada bukan kesanggupan kita kepada Allah, tapi terletak kepada Allah yang setia pada perjanjiannya. Teks, ini contoh tegar tengkuknya bangsa Israel dan kesetiaan Allah dalam providensianya dan mengenapi perjanjiannya telah sangat nyata. Kita lihat Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak tahu terima kasih, kurang ajar. Mestinya kalau tadi saya bilang Allah itu perfeksionis, langsung bangsa ini dimusnahkan, selesai. Saya pilih bangsa lain untuk bikin perjanjian baru. Tidak. Tuhan tetap berpegang pada perjanjiannya. Meskipun Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Next. Dan seluruh perjanjian Allah itu terpusat dan tergenapi pada satu hal, yaitu karya Kristus di kayu salib. Inilah perjanjian Allah. Karya Kristus di kayu salib membereskan hubungan saudara dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Membereskan kita yang putus hubungan dengan Allah boleh didamaikan. Membereskan saudara yang menjadi hamba dosa sekarang menjadi hamba Allah. Membereskan saudara yang seharusnya terkutuk karena dosa. Kutuk itu sudah ditimpakan kepada Kristus dan saudara dibebaskan dari kutuk. Itulah perjanjian Allah. Dan puji Tuhan, zaman saudara dan saya ini sudah mengalami, sudah melihat semua karya Kristus di kayu salib melalui Alkitab. Sudah digenapi. Perjanjian Allah itu sudah digenapi. Loh, kalau gitu kita masih beriman enggak ini? Kita orang beriman. Masih. Kenapa? Karena perjanjian Allah itu belum genap seluruhnya. Sebagian sudah digenapi. Tapi seluruhnya belum. Yaitu kebangkitan orang mati, kita belum. Nanti di surga
Kita bertemu muka dengan muka, kita belum. Ya. Oke, next. Segala permasalahan, penderitaan, sakit penyakit, musibah, malapetaka, kebangkrutan, bahkan kejatuhan dalam dosa, serta detik-detik menghadapi kematian, tidak ada lain yang menjadi pegangan kita kecuali memandang pada salibnya. Ya. Saya seringkali mendampingi jemaat. Waktu saya masih mengembalakan jemaat, saya seringkali mendampingi jemaat yang sakit dan sudah hopeless. Dokter semua sudah angkat tangan dan pasti menghadapi kematian. Saya mendampingi dengan seringkali memberitakan firman kepada mereka dan menghibur dan menguatkan mereka. Saya tidak menghiburnya, enggak bakal mati, jangan khawatir ya. Kamu pasti sembuh, Tuhan menyayangi engkau dan Tuhan akan memberi engkau kesembuhan, sukacita apa. Tidak, saya tidak menjanjikan hal seperti itu. Saya bahkan membimbing dia untuk siap menghadapi kematian. Dan kematian itu suatu hal yang pasti. Dan tidak perlu dihindari atau kita menjadi takut atau alergi terhadap kematian. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti akan mati. Dan mati itu bukan malapetaka atau musibah. Mati bagi orang percaya itu adalah anugerah. Ya. Paulus sendiri sudah bilang kan, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya berani katakan, mati itu adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa saya katakan mati itu anugerah dari Tuhan? Mati itu adalah satu proses yang harus saudara dan saya alami untuk masuk pada penggenapan perjanjian Allah, mengalami keselamatan yang seutuhnya. Harus melalui apa? Kematian. Kalau saudara tidak melalui kematian, saudara tidak akan pernah mengalami keselamatan yang seutuhnya dengan sempurna. Gerbangnya untuk masuk pada keselamatan yang seutuhnya dengan sempurna adalah kematian. Karena itu bagi orang yang sudah percaya, kematian itu bukan sial, kematian itu bukan hal yang mengerikan, kematian adalah anugerah Tuhan. Saya hanya berpindah dari hal yang sementara kepada hal yang kekal. Itulah kematian. Saya dari punya pengharapan yang belum saya lihat. Setelah kematian saya akan melihat muka dengan muka. Saya akan melihat realita perjanjian Allah itu. Kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan reuni yang besar di sana. Jangan saudara anggap orang yang mati itu kesepian. Orang yang mati itu malah reuni. Ketemu teman-teman lama. Ya toh. Halo, sudah lama gak jumpa ya. Ya ini cuma ilustrasi. Terjadi yang sebenarnya gak tahu saya juga. Ya, hadapi itu. Tuhan Yesus juga bilang, aku ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Kamu sedih, loh mestinya tambah senang. Ya. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku menyediakan bagimu. Loh, kurang apa lagi? Janji Tuhan itu. Ini pengharapan kita.
Oke. Next. Sudah berakhir. Itulah hidup oleh iman. Jadi gimana kesimpulannya hidup oleh iman? Hidup oleh iman ya kita percaya janji Allah pasti digenapi. Meskipun saya masih mengalami banyak penderitaan. Saya masih mengalami banyak hal yang realitanya banyak kebrengsekan di dunia ini. Termasuk realita hidup Anda dan saya sendiri adalah hidup yang tidak sempurna. Itulah realitanya. Saudara jangan dibius dengan merasa diri sudah sempurna. Itu bahaya besar. Kita itu menghadapi realita bahwa aku memang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Tapi ingat, ini yang betul-betul berita Alkitab yang seimbang. Yaitu apa? Saudara dan saya meskipun sudah diperbarui, saudara dan saya masih punya manusia lama. Yang masih punya kedagingan. Masih ada kemunafikan. Masih ada keegoisan. Kepentingan diri dan sebagainya masih ada itu. Tidak nol. Omong kosong kalau nol. Itu munafik justru kalau ngomong saya sudah tidak ada dosa. Bersih. Murni. Hatiku tidak ada lagi egois. Ngomong kosong. Benar nih. Justru Alkitab memaparkan apa kalau orang sudah di dalam Kristus? Orang yang makin dekat pada Kristus. Orang yang makin menyadari kebobrokannya di hadapan Allah. Aku ini tidak layak. Aku ini orang yang celaka. Itu yang Paulus juga katakan. Tapi syukur kepada Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Aku boleh diselamatkan. Syukur kepada Allah. Aku ini mestinya manusia celaka. Itulah hidup oleh iman. Tapi saya tidak katakan bahwa Anda tidak apa-apa ya dosa-dosa aja. Apa Andi bilang masih ada manusia lama, kita egois itu wajar apa enggak. Saya tidak juga katakan gitu. Tapi adalah hidup oleh iman itu adalah saya meskipun masih ada manusia lama. Tapi yang saya pegang adalah perjanjian Allah dalam hidupku. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, Tuhan juga mengutus Roh Kudus-Nya untuk memproses aku hari demi hari. Mengubah hidupku, mengubah nilai hidupku, mengubah tujuan hidupku. Tadi lagu, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Tapi jangan dikira kalau sudah berubah, Anda kehilangan manusia lama. Enggak, masih ada. Lalu kenapa kok manusia lama dibiarkan Tuhan? Tidak dicabut. Saya pernah bergumul dalam hal ini. Tuhan cabutlah manusia lamaku. Cabutlah. Aku sudah, aku sudah begitu menderita dengan manusia lama ini. Aku ingin dihapus. Tapi jawaban firman Tuhan mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa. Tuhan itu punya rencana yang berbeda dengan rencana kita. Kita maunya langsung sempurna. Tuhan bilang, enggak, aku biarin kamu masih punya kelemahan, kekurangan, dosa-dosa. Untuk apa? Untuk kamu sadar, tanpa anugerah Tuhan, kamu tidak mungkin bisa diselamatkan oleh kehebatan dirimu.
Itu juga suatu kesadaran bahwa hidup kita semata-mata bergantung kepada anugerah Tuhan. Only by grace. Not by doing. Puji Tuhan, mari kita berdoa.